Kepala Desa Sambirejo Timur memiliki program yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Salah satu program yang dijalankan adalah mengubah sampah menjadi protein yang bagus untuk pakan ternak dan pupuk. Ini dilakukan melalui pengolahan sampah serta budidaya maggot BSF atau Black Soldier Fly. Kering dia nggak basah. Joko Susilo AMD selaku Kepala Desa Sambirejo Timur mengatakan, budidaya maggot BSF ini tergerak karena masalah sampah organik di lingkungan sekitarnya. Banyak sampah berserakan di mana-mana, membuat lingkungan Desa Sambirejo Timur menjadi tidak indah. Umur berapa hari? Ini lebih kurang 7 hari. Joko Susilo AMD mengajak masyarakat maupun jajaran di Desa Sambirejo untuk bersama-sama mencari solusi permasalahan sampah, dan dia juga berinisiatif memilih sampah, khususnya sampah organik, diolah supaya tidak menjadi limbah. Kalau karbohidratnya kita dapatkan harus cari dari yang lain, misalnya dari jagung, ubi gitu. Jadi tidak bisa juga maggot semua untuk dimakankan ke. Beliau juga berpikir bagaimana caranya masyarakat dalam satu desa dapat berpenghasilan melalui sampah. Awalnya dimulai dengan kerja bakti, bersih-bersih desa. Disitulah kemudian muncul ide dan chemistry serta keinginan untuk memajukan Desa Sambirejo Timur. Salah satunya melalui pengolahan sampah yang dipilah. Kemudian ada juga sampah non-organik yang dijual. Ya, nanti jadinya lalat. Lalat ini nanti setelah dia dari kepompong berubah jadi lalat, ya, lebih kurang seminggu. Lalat itu 3 hari akan kawin. Setelah kawin, lalat jantan mati. Nah, lalat jantan mati, lalat betina akan mencari tempat untuk bertelur. Kita siapkanlah media pemancingan dan papan-papan untuk bertelur, karena lalat ini tidak bertelur di makanannya. Nggak mau dia bertelur di makanan. Dia beda dengan lalat hijau, lalat rumahan, dia bertelur di tempat makan. Kalau lalat ini bertelur mencari tempat yang bersih, tapi di dekat situ harus ada makanan. Karena dia mempersiapkan anak-anaknya untuk bisa makan nanti kalau sudah. Itulah baru kemudian kita masukkan ke dalam kotak-kotak seperti ini misalkan. Baru kita kasih pur, nanti telurnya kita taruh di sini, letakkan aja. 3 hari dia akan menetas. Lebih kurang ukurannya 1 mm, nggak nampak. Nanti menetas, ini sudah sekitar 3 hari dari menetas ya. Ini 3 hari dari menetas, jumlah telur lebih kurang 20 gram. Ini 20 atau 24 gram, lupa saya. Ini telurnya kita letakkan. Ini pur, kita basahi purnya ya. Basah, lembab dia. Di bawah itu pasti dia banyak itu anakannya. Kemudian Anakannya banyak di bawah. Banyak, pasti banyak. Kalau dibongkar pasti banyak. Tapi ukurannya mil ya, sangat kecil ya. Ukurannya sangat kecil. Ukurannya nggak nampak dia nanti kalau gini. Tapi di bawah ini pasti banyak. Karena dia makan dari bawah. Dan yang basah ini nanti akan jadi kering. Ini pur. Nanti habis ini jadi tanah. Setelah dia mulai besar, baru masuk ke biopon. Seperti ember atau tempat biopon itu ini dia. Jadi ini biopon, jadi ini diletak sampah organik, baru kita tebarlah tadi bibit tadi, nanti dia akan makan. Nah, dia makan dari bawah, jarang dia makan ke atas, kecuali itu diserang ya. Dia selalu makan dari bawah. Jadi kalau ini dibongkarnya juga banyak pasti di bawah. Nah, dia dari bawah, ini kan habis nih, jipang nih, habis. Kulit durian juga ya. Ya kulit durian, cuman kan lama. Kemudian setelah dia makan, lebih kurang umur 20 hari, dia akan berwarna coklat, namanya prapupa. Sebelum jadi kepompong. Dia akan nyebrang sendiri secara otomatis, berkoloni, berkumpul. Ini, dia akan nyebrang seperti ini. Berpindah, dia mencari tempat yang lebih kering. Ini kan? Inilah yang kita ambil, kita masukkan ke dalam kandang untuk jadi lalat lagi supaya siklusnya tidak terputus. Nah, baru ini kan untuk indukan ini ya. Ini untuk indukan. Ini calon induk lalat. Ini yang warnanya coklat. Nanti dia setelah dia jadi prepupa ini tidak makan lagi. Lebih kurang 15 atau 17 hari sudah bisa diambil. Ini sebenarnya sudah bisa diambil, sudah bisa dipakai untuk pakan. Pakan ayam. Kalau ada ayam bisa dipakai. Air. Jadi kalau dia banyak air di situ,
banyak air, becek medianya, nanti dia naik seperti itu. Walaupun dia jatuh lagi ya. Ini kita ambil, ini POC namanya kan, pupuk organik cair. Nah, itu kita kumpul. Harus difermentasi dulu, tidak bisa langsung diaplikasi karena masih panas, masih banyak ada amoniaknya. Iya. Kasgot ini bekas media hidup maggot. Iya, iya. Nah, bekas media. Ini aja 2 bulan ini, baru ini saya kumpul ini tadinya berisi semua 2 bulan baru ini dapatnya. Atau ini aja langsung kita masukkan ke dalam polybag. Tanaman ya? Iya, tanaman. Ini jadi pupuk organik ini. Campur tanah biasa gitu. Ya, campur tanah boleh, langsung juga boleh. Kalau ini udah siap pakai. Iya, iya. Jadi yang cair kita dapat, yang padat juga dapat. Jadi nggak lagi perlu pupuk-pupuk kimia itu kalau mau tanam ini. Nanti kita bisa, saya lihat video itu yang pakai daun mint. Kalau di sini belum teraplikasi ya karena 2 bulan. Saya juga masih tata-tata, belum siap semuanya. Jadi kalau harganya gimana itu Pak? Di kisaran 5.000 sampai 6.000 Per kilonya? per kilonya. Untuk 1 gram maggot, 1 gram bibit maggot atau telur maggot itu bisa hasilkan maksimal 5 kilo. 5 kilo. Tapi kalau makannya sisa restoran, limbah restoran. Kalau makanannya itu limbah dan buah, dia 2 kilo. 1 gram. Banyak sih di Jawa. Di Jawa itu sudah banyak ya yang buat seperti ini. Mungkin kita di Medan yang belum banyak, di Sumatera Utara. Ada beberapa kelompok-kelompok yang mungkin buat. Tapi kalau saya belajar dari Jawa, dari Bogor, kemudian dari Bandung. Di ITB itu sempat ada mengadakan pelatihan yang dari perut sapi, Pak, yang waktu kemarin kurban. Yang mau dibuang-buang itu ya? Yang dibuang itu saya minta kemarin saya uji coba di sini. Hasilnya seperti ini gitu. Ya berhasil, berarti kan kita bisa menghasilkan media, artinya pupuk ini kan jadi pupuk ini ya. Kalau nanti kita ayak jadi pupuk, kemudian ini jadi protein kan? Ini jadi protein untuk ini protein hewani untuk ternak-ternak kita. Jadi ada 2 kan yang dapat. Selama ini kan kita buang begitu saja. Ya jadi masalah, jadi bau, jadi ini. Kalau ini kita manfaatin, yang ya buktinya ini nggak bau gitu. Ya harusnya dia bau gitu. Tapi ini nggak bau. Dan sifat maggot ini makan berkoloni, berkumpul dia. Berkumpul ya, rame-rame ya. Dia saya dulu awalnya beli bibit, Pak. Dari Bogor kita pesan 50 gram waktu itu awalnya. Kita tetaskan. Jadi kemudian kita buat indukan sendiri. Setelah itulah baru kemudian siklusnya terus kita jalankan. Ini baru jalan dari 50 gram telur waktu itu saja sampai sekarang indukannya belum habis. Tapi harusnya di sini banyak lalat hijau, banyak lalat rumahan. Tapi maggot ini baunya khas maggot ini justru menghalangi lalat itu hadir. Itu dia. Kemudian kita lakukan tasi. Sampah itu sebelum kita masukkan sebagian kita pasti masuk dalam tongset itu semuanya itu. Di 3 hari udah busuk dia, ya udah busuk lembek, baru kita kasih makan supaya hancur. Dibandingkan kalau kita langsung masukkan nanti lamanya. Habis lama. Dia kawin nanti jam 10 itu dia kawin. Nanti baru siap kawin mati lawan. Kemudian lalat ini non patogen, tidak membawa bibit penyakit. Jadi vektor penyakit beda dengan lalat hijau. Kenapa? Karena morfologis menurut penelitian bahwa lalat ini tidak memiliki mulut yang sempurna. Jadi lalat ini tidak makan, makanya umurnya singkat. Lalat ini bagaimana bertahan hidup dari sinar matahari dan dari makanan yang ada daunnya pada saat dia menjadi juga lalat ini minum dari air, makanya itu gunanya untuk apa itu? Minum supaya dia supaya minum dia. Untuk bertahan hidup juga ya? Supaya lebih lama lah bertahan hidupnya. Lalat-lalat ini dipergunakan untuk pakan ternak. Jadi unggas, ayam, itik, ya, kemudian ikan, burung, seperti ini bisa makan. Dan mungkin ada iguana, ya itu juga makan ini bisa. Dimatikan dulu lalatnya gitu? Enggak, langsung. Bukan lalatnya, maggotnya. Oh. Maggotnya tadi belnya. Dia press dalam kondisi bisa juga nanti dikeringkan. Oh, ini lalatnya hanya untuk pengembangbiakan Iya, aja. lalat ini hanya untuk dia kita menghasilkan telur Maggot. supaya siklusnya terus berjalan. Supaya jadi maggot dan maggot itu yang Iya, dipergunakan. maggotnya itu yang kita gunakan. Ini rencananya jadi nanti kan kita membuat farm ini membuat mini integrated farm. Jadi farm yang terintegrasi antara peternakan, perikanan, tanaman organik, sayuran organik. Karena maggot ini kan untuk pakan ternaknya, ya, perikanan dan unggasnya. Nanti kasgotnya atau sisa medianya, itu ada sisa media itu dipakai untuk tanaman organik. Jadi
Jadi di sini sebenarnya nanti untuk edukasi rencananya. Dalam waktu dekat ini kita siapkan, ini karena belum semua masuk peralatannya, nanti ada mesin cacah, ada mesin press, ada mesin pembuat pelet. Kalau ketika nanti ini press maggot ini press, kemudian dicampur dengan jagung, dia bisa jadi pelet secara otomatis. Gitu. Jadi dalam hal ini nggak ada yang terbuang lah yang. Tidak ada yang nggak ada yang terbuang, jadi zero waste ya. Jadi konsepnya memang nggak ada sampah yang terbuang, semuanya dimanfaatkan. Gitu. Awalnya masalahnya bergerak ini sebenarnya karena Masalah isu lingkungan ya, lingkungan. Mahalnya harga pelet ya. Saya dulu kan karena lele nggak tahan dengan harga peletnya 9.000, 10.000. Jadi ada kalanya aja coba pakai maggot, beralih ya, bisa cari di YouTube, kemudian kontak dengan kawan-kawan yang kemudian belajar. 1 bulan 2 motor. 2 motor kalau Lebih bisa. kurang 2 motor 1 bulan ya. 1 bulan ya. Untuk saat ini adalah di Tangerang itu maggot Putra Tangerang itu bisa ratusan ton itu per hari. Iya. Sampah di Tangerang itu dia yang kelola. Jadi harapan saya sebenarnya pemerintah bisa melihat ini, mengatasi sampah itu, sampah organik ya terutama, sebenarnya nggak susah kalau kita mau. Jadi dengan maggot, apalagi jumlah sampah organik itu jauh lebih banyak ketimbang sampah non organik. Dengan maggot kita bisa menghasilkan uang, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lain, bisa membantu peternak ya. Dengan maggot kita juga bisa menarik tenaga kerja, sampahnya habis ya, bisa dihasilkan dengan maggot, bisa menghasilkan maggot bisa digunakan oleh peternak-peternak kita. Jadi semuanya bisa bernilai ekonomis. Harapan saya setelah ini perencanaan sana adalah mencari tempat yang lebih besar. Dengan tempat yang lebih besar kita akan bisa menampung banyak sampah. Jadi pemerintah ya mungkin melalui dinas kebersihan atau seksi kebersihan masing-masing kecamatan, harapannya nanti sampah yang terpilah yang organik itu bisa kita manfaatin. Jadi berharap pemerintah kabupaten atau pemerintah kecamatan nanti bisa membuat perencanaan agar sampah-sampah itu tidak terbuang tapi termanfaatkan di sini. Semakin banyak sampah organik yang dihabiskan maka akan semakin bersih lingkungan kita. Konsepnya seperti itu. Jadi harus memperbanyak itu. Dari Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Skala Pos TV Sumut, Joni Suherianto mengabarkan.